Oke, baik. Ghazwa Hunain ya, atau perang Hunain ya. Nah, bagaimana latar belakang ya peristiwa ini terjadi? eh Nabi stay di Makkah itu sekitar 19 hari. Ya, jadi dari Madinah Nabi menuju ke Mekah dan membebaskan kota ini ya, maka peristiwa disebut dengan Fathu Makkah. Nabi tinggal di kota Mekah ini sekitar 19 hari ya, di bulan Ramadan. Kita pernah bahas kisahnya bagaimana Nabi melaksanakan Shaum Ramadan pada 3 fase. Ya, fase pertama ketika akan berangkat Nabi puasa. Fase kedua dalam perjalanan Nabi membolehkan puasa dan membolehkan juga tidak puasa. Dan pada fase terakhirnya beliau menganjurkan para sahabat agar membatalkan puasanya ketika akan masuk ke kota Mekah, mengantisipasi peperangan yang mungkin akan terjadi. Ya. Nah, Nabi berhasil membebaskan kota ini yang nyaris tanpa peperangan sama sekali. Dari 5 penjuru Nabi kepung ya Makkah ya, lewat jalur utama Rasulullah. Di sebelahnya ada Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Sa'ad bin Ubadah yang kemudian digantikan dengan anaknya Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Lalu kemudian ada Zubair bin Awam ya, lalu kemudian yang terakhir ada Khalid bin Walid yang bawa pasukan muter paling jauh ya, sampai ke daerah Misfalah kalau kita lihat hari ini, lalu kemudian balik lagi ke arah mana dekat Mas'ah, tempat Nabi, tempat kita hari ini Sa'i. Jadi Khalid itu pasukannya paling jauh muter gitu ya. Nah, nyaris tanpa perlawanan sama sekali dalam 1 hari itu ya, Makkah tunduk, takluk, tak ada peperangan. Ada sedikit di pojokan Khalid bin Walid, tapi tidak terlalu banyak ya, karena mereka segera melarikan diri. Dan hari itu Makkah tunduk ya, Ka'bah berhasil dibersihkan, 360 berhala yang sebelumnya berada di seputar Ka'bah dirobohkan oleh kaum muslimin ya. Lalu kemudian muadzin Rasulullah mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Nabi berdiri di tengah-tengah orang-orang yang selama ini mengusirnya, ya, meludahi, menyiksa. Ya, ada 2000 tawanan di hadapan Rasulullah dan mereka ya tunduk takluk memeluk Islam. Makkah pun berada dalam kekuasaan kaum muslimin ya. Namun demikian beberapa kabilah yang berada di luar Makkah, di sekitar Makkah, ya, bukan di dalam Makkah, ini tidak mau tunduk. Bahkan andai mereka tidak melakukan serangan, Nabi akan membiarkan. Ya. Tetapi dari mata-matanya, ya, baginda Rasul mendapatkan informasi beberapa kabilah ini sedang menggalang kekuatan, dipimpin oleh 2 kabilah besar, Hawazin dan Thaqif. Ini 2 kabilah besar yang dulu jamaah sejak zaman jahiliyah ya, ini suka konflik dengan kaum muslimin, dengan orang-orang Quraisy. Nah, jadi suku Hawazin ini yang menyebabkan terjadinya perang Fijar ya, di kala Nabi remaja ya. Dan kabilah Bani Thaqif ini adalah kabilah yang berada di Taif, di mana salah satu kabilah yang melempari Nabi dengan batu ketika beliau pernah mau hijrah ke Taif. Nah, mereka berkumpul di sebuah tempat namanya Lembah Autos yang masih di seputar Taif arah ke Mekah, sekitar mungkin sekian belas kilometer dari Arafah. Ya, Arafah itu menuju ke Taif satu arah ya. Dipimpin oleh Malik bin Auf An-Nasri ya. Mereka berkumpul full dan siap memerangi Rasulullah SAW hidup atau mati. Mengapa disebut dengan hidup atau mati, atau kalau dalam bahasa permainan itu ya, ini final ya. Pokoknya tidak ada perang setelah ini kecuali menang atau kalah. Ya. Hal ini ditandai dengan di mana mereka membawa semua harta benda mereka, ya, istri bahkan anak-anak disertakan semua. Artinya kalau mereka kalah ya ambil semua, ya, hancur ya. Dan kalaupun mereka menang maka itu yang mereka harapkan. Ya. Beberapa di antara mereka tidak menginginkan hal ini, ya, tapi Malik bin Auf ngotot. Ya, bahkan dia sempat mengirimkan mata-mata kepada kaum muslimin untuk mengetahui kondisi kaum muslimin, walaupun akhirnya dia gagal mengetahui kondisi kaum muslimin. Nah, mendengar hal ini, baginda Rasul segera mengutus
mengirimkan mata-matanya Abu Hadrat Al-Islami, ya, namanya Abu Hadrat Al-Islami, dan dia berhasil mata-mata ini jangan kumula masuk ke pusat gitu ya musuh dan mengetahui jumlah mereka, ya, kondisi mereka dan apa yang akan mereka lakukan, dan clear ya bahwa mereka akan menyerang kaum muslimin. Ini poin tersendiri bagi kaum muslimin karena dalam peperangan itu ada kaidah mengenal kondisi lawan. Itu artinya kita sudah memegang 50% kemenangan, ya. Sama seperti ujian fahmus soal, ya, faham soal, nisful ijabah, itu sudah memegang separuh jawaban, ya. Jadi dalam teori ujian itu saya ingat pesan Ustadz saya dulu, ya, apalagi kami dulu baik di Lipia ataupun di sebelumnya di pesantren, ujian itu full dengan bahasa Arab, ya. Pelajaran apapun nih, mau hadis, fikih, seterusnya full bahasa Arab. Maka kata Ustadz, pahami soalnya dulu, ya, karena fahmu soali nisfu ijabah, ya. Jadi separuh memahami soal, kalau kita sudah paham soal, ya, apalagi dengan bahasa asing, ya, itu arti kita sudah mengantongi separuh jawaban. Dalam teori perang juga demikian, ya, mengenal kondisi lawan itu juga, ya, bisa menjadi salah satu penyebab kita menang. Dalam kajian-kajian teori politik, ya, ini juga suka dipakai. Nah, itulah pentingnya survei, itulah pentingnya FGD, ya, untuk mengetahui kondisi lawan politik misalnya kan, supaya tahu kekuatan kita. Ini juga sering dipakai. Nah, Nabi, ya, juga demikian, dikirim mata-mata, dan dari Abu Hadrat Al-Islami ini, ya, Nabi tahu tentang kondisi lawan. Maka di bulan Syawal, ya, setelah mereka menyelesaikan Ramadan di Makkah, ya, di bulan Syawal 8 Hijriah, masih tahun ke-8 Hijriah, setelah stay di Makkah, ya, kira-kira 18 atau 19 hari, ya, Nabi memberangkatkan pasukannya menuju ke Autas, lembah di mana pasukan Malik bin Auf An-Nasri berada. Angkanya cukup besar, jumlah kaum muslimin tidak kurang dari 12.000 orang seperti yang sampaikan tadi, dan ini besar, sangat besar, ya, dibanding dengan perang-perang sebelumnya, ya. Dalam perjalanan tersebut, ya, mereka sebelum ke Autas, mereka menuju ke Hunain, ya, dan di sana mereka lewat sebuah pohon besar, ya. Kemudian para mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam tadi itu, ya, meminta kepada Rasul agar mereka berhenti di pohon tersebut. Ada semacam tuntutan, permintaan agar Nabi membolehkan mereka menggantungkan senjata, ya, alat-alat perang di tempat pohon tersebut yang dikenal dengan pohon Zatu Anwat. Mereka berharap entah bukan keberkahan, semacam mistiknya begitu, ya. Ini pohon besar, ya, mengambil keberkahan khususnya. Nabi marah, ya, dan khawatir gitu, ya, bahwa tempat itu akan dijadikan sebagai tempat keramat. Maka Nabi segera memerintahkan kepada sahabatnya untuk meneruskan perjalanan. Nah, jadi karena yang menyertai Nabi itu ada sebagian yang baru masuk Islam, ada 2.000 tentara baru masuk Islam. Jadi di satu sisi hal ini bisa dipahami, tapi di satu sisi kita juga belajar tentang sebuah ketegasan, ya, tentang mana yang kita boleh toleransi dalam dakwah itu dan mana yang kita tidak boleh toleransi. Kalau dalam hal pelaksanaan ibadah, ya, kekurang sempurnaan bagi para mu'allaf itu biasa, karena mungkin mereka belum belajar, ya. Misalnya ada orang yang baru masuk Islam, lalu kemudian suruh baca Quran, terbata-bata, sangat mungkin kita maklumi. Demikian juga ketika dia sholat, gerakan-gerakan sholatnya belum sempurna, kita harus bisa pahami, ya. Tapi untuk hal-hal yang sangat prinsip seperti akidah, seperti yang dialami oleh para sahabat Nabi ini, itu tidak ada toleransi, nggak boleh, ya, tidak dibenarkan. Misalnya ada orang yang mu'allaf, lalu kemudian dia menggunakan cincin, ya, berharap cincin ini kenapa enggak atau dia mengakui dan kemudian menganggap cincin ini menimbulkan keberkahan tersendiri,
dan kemudian tidak boleh dilepas, ini harus segera dijelaskan, nggak boleh. Ya. Menggunakan cincin ya boleh, tapi kalau menganggap bahwa di dalamnya ada ya, kekuatan-kekuatan sendiri yang bisa menyebabkan manfaat atau mudarat bagi orang yang menggunakannya, nah ini tidak bisa dibenarkan, harus segera dijelaskan dari awal, tidak ada toleransi. Baik, ini PR pertama yang diselesaikan oleh Rasul. PR kedua ya, jumlah mereka ini sangat besar. Maka dalam Al-Quran disebutkan idh a'jabatkum kathratukum, mereka bangga dengan banyaknya jumlah. Nah, ini juga pelajaran bagi kita bahwa seperti yang disebutkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, manakah yang lebih utama, kuantitas atau kualitas? Jelas kualitas dan bukan kuantitas. Jadi yuqaddam, didahulukan kualitas ketimbang kuantitas. Buat apa banyak tapi nggak kuat gitu ya. Maka kualitas itu lebih penting. Yang menarik justru kalau kita bisa ya, banyak dan berkualitas. Itu penting. Tapi Anda pun harus memilih, bahkan dalam hal ibadah sekalipun ya, kualitas itu harus diutamakan. Sholat tarawih 20 rakaat banyak ya, kuantitas banyak, tapi nggak benar ya. Gerakannya nggak karuan ya, jauh dari kata khusyuk ya, terburu-buru ya enggak. Mendingan 8 tapi dilaksanakan dengan cara yang khusyuk, tenang, bacaan ayatnya murattal ya, daripada 20 rakaat tapi cuma 7 menit seperti yang ada di video-video tersebar. Nah, ini tidak berkualitas walaupun banyak. Jadi kualitas itu didahulukan gitu ya, ketimbang kuantitas. Nah, pasukan kaum muslimin waktu itu merasa bangga dengan banyak jumlah. Nah, dan ini membuat mereka kehilangan kewaspadaan. Ya, mereka kehilangan kewaspadaan dan pada bulan Syawal, masuk pada paruh pekan kedua sekitar tanggal 10-an di bulan Syawal, pasukan kaum muslimin ya, terus bergerak dan masuk ke sebuah lembah. Ya, sebelum Autos itu ada sebuah lembah namanya Lembah Hunain. Ya, ketika mereka dengan santai, tanpa ada kecurigaan dan tanpa ada kewaspadaan, ya, ketika mereka sedang melewati lembah ini, ya, tanpa mereka sadari dan tanpa mereka duga sama sekali, ternyata musuh telah mengepung mereka dari atas bebukitan dan balik-balik batu besar. Ya, maka seketika ya, mereka mendapatkan serangan dengan batu-batu yang mereka lemparkan dari atas, anak panah, tombak, sehingga mereka kaum muslimin kocar kacir. Ada yang lari ke depan, ada yang balik lagi, ada yang turun ke lembah, ya, dan tanpa bisa dikendalikan oleh baginda Rasul sebagai pimpinan perang pada waktu itu. Nah, maka Nabi segera bertindak dengan cepat gitu ya, mengingatkan mereka. Ya, tapi bagaimana cara mengingatkan orang-orang yang sedang panik? Sementara suara Nabi terbatas. Ya. Dan di sini kita melihat keteguhan beberapa kalangan muhajirin yang sejak awal mendampingi baginda Rasulullah. Di sini kita melihat senioritas itu kadang menjadi penting. Ya. Mereka yang membersamai Nabi pada awal-awal dakwah, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan ya as-sabiqun al-awwalun ini dalam kondisi carut marut, dalam kondisi centang perenang, kocar kacir seperti ini, yang mereka lakukan adalah merapat ke arah Rasulullah SAW. Ini juga pelajaran bagi kita. Ya, dalam kondisi yang tidak jelas seperti itu, para sahabat merapat ke Rasulullah SAW. Ini itu sedikit, hanya sekitar 200 orang di antara 12.000 tentara. Ya, dan 200 orang ini adalah orang-orang dekat Rasulullah SAW, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan keluarga Rasul. Ya. Di antara mereka adalah Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasul. Maka Nabi segera mengatakan, ya Ami, wahai pamanku, ya, katakan kepada mereka. Jadi Abbas ini suaranya gede, suaranya lantang, ya. Seru yang lain supaya halumma ilaina, kumpul. Ya, kita atur lagi barisan. Ya. Setelah mereka terpencar dan dengan susah payah, sedikit demi sedikit, akhirnya ya, kaum muslimin berhasil dikumpulkan, dan kemudian Nabi merapikan lagi safnya setelah kocar kacir, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita akan jelaskan ya. Wa anzala alaihimus sakinah, Allah menurunkan ketenangan. Nah, ini kuncinya. Jadi menghadapi masalah, bahkan menghadapi corona seperti ini, babnya apa? Tenang. Jaga mental kita, jangan panik. Ya, saya ada teman yang
ibunya itu sudah 60 tahun sekian, ya, tadi bagi kontakan. Dan sudah biasa dia, namanya dia ada diabetes ya, sakit diabetes, dan sudah sangat biasa sakit, pusing, kemudian mengeluh perut dan seterusnya ya. Ini sudah namanya sudah uzur, sudah usianya sudah lanjutnya, tapi dihadapi dengan biasa. Nah, qadarullah ketika di swab ternyata positif COVID. Begitu mendengar positif COVID itu, kemudian langsung down, tidak bisa bangun, dan bahkan sempat dibawa ke ruang gawat darurat, ya, dibawa ke IGD. Karena apa? Karena mentalnya nggak siap, down. Ya. Nah, Nabi ya, berhasil menenangkan mereka. Allah SWT menurunkan ketenangan dalam diri para sahabat ini. Ya. Mereka pun berkumpul kembali. Setelah barisan rapi, Nabi segera mengomandain pasukan ini, ya, mengepalai pasukan ini, dan segera kemudian mereka berangkat. Ya, dan tibalah mereka melewati Hunain, tiba ke Autos, ya, dan lanjut ke daerah Nakhla. Ya, mereka berhasil memenangkan peperangan. Ada 70 dari kabilah Bani Thaqif itu terbunuh, tidak bisa dihindarkan. Dan dikatakan pada perang ini kaum muslimin mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak, karena musuh memang bawa bawa hartanya dan anak-anaknya. Data saya kutip dari kitab Ar-Rahiqul Maktum mengatakan kaum muslimin dalam perang Hunain ini berhasil mengumpulkan harta rampasan tidak kurang dari 6.000 orang. Ya, 6.000 tawanan. Ya. Ada tawanan ini ya, macam-macam, ada tentara perang, ada anak-anak, ada ibu-ibu, dan seterusnya. Ya. 24.000 unta. Saya nggak kebayang banyaknya, 40.000 domba. Karena memang mereka bawa. Ya. Ada 4.000 uqiyah, ya, 4.000 keping uang emas. Ya. Nah, semua harta rampasan perang ini, rahimakumullah, disimpan oleh Rasulullah SAW, ditumpuk di sebuah tempat dekat sumur. Ya, di situ ada sumur namanya sumur Ji'rana. Nah, dikumpulkan di sini, ya, dan kata Rasul, jangan ada seorang pun yang mengambilnya. Semua kumpulkan di sini. Kita selesaikan dulu urusan dengan musuh, karena mereka melarikan diri ke Taif. Maka mereka pun segera berangkat ke Taif, ya. Dan nyelip sedikit di antara tawanan itu, Nabi mengenal seorang wanita namanya Syaimah bintil Haris. Dialah teman main Rasulullah ketika dulu Nabi berada di Taif. Kita ingat cerita masa kecil Rasulullah, 4 tahun namanya, berada di Taif, ya, menyusu kepada Bunda Halimah As-Sa'diyah. Nah, kita pernah ceritakan pada awal-awal kisah. Nah, Nabi masih kenal, ya, dengan Syaimah bintil Haris. Jadi di antara tawanan perang itu Nabi melihat, oh, dia juga masih ingat dengan Rasulullah. Nabi melepaskan sorbannya dan kemudian membentangkannya, dan Syaimah bintil Haris ini akhirnya, ya, masuk Islam bersama dengan sisa-sisa tawanan yang lain. Ya. Nah, dimerdekakan oleh Rasul dan dia pun memeluk Islam. Baik, Nabi meneruskan ke Taif dan kemudian dikejar oleh Rasulullah ke Taif. Ya. Khalid bin Walid diperintahkan untuk mengepung Taif. Ya. Lama, 40 hari lamanya mereka mengepung Taif. Taif ini jemaah bebukitan, pegunungan, dan sangat sulit untuk ditaklukkan. Ya. Dan selama masa pengepungan tersebut, ya, terjadi saling serang, ya. Namun akhirnya setelah bersusah payah, bahkan Nabi sempat membolehkan para sahabat untuk menebang pepohonan, ya, dan ini nggak boleh dalam kondisi normal. Dalam kondisi perang normal, ya, kalau tidak terpaksa sekali tidak boleh menebang pepohonan, bahkan membunuh hewan. Nah, akhirnya, ya, mereka tidak bisa ditaklukkan, walaupun belakangan satu demi satu masuk Islam setelah Nabi kembali ke Madinah, ya. Sebagian menyerah dan sebagian dibiarkan oleh Rasul bersembunyi di Taif tersebut. Ya, dan Nabi pun akhirnya meninggalkan Taif, ya, dan kembali ke Ji'ranah lagi. Ya, berkumpul di Ji'ranah, memasang tenda agak semi permanen. Di situ ada sumur, ya. Nah, di sini Nabi, ya, mengkorasikan para sahabat lagi, ya, dan kemudian dibagilah harta rampasan perang, ya, kepada para sahabat. Dan di sini ada satu hal yang harus dijelaskan. Dalam pembagian harta rampasan perang yang banyak ini, ya, Nabi lebih mengutamakan pembagian harta rampasan perang itu kepada para mu'allaf,
orang-orang yang baru masuk Islam. Ya. Karena itu dalam kajian-kajian fikih, di antara mustahiquz zakat itu adalah al-mu'allafatu qulubuhum, orang yang baru masuk Islam walaupun mereka kaya. Abu Sufyan yang baru masuk Islam jelang Fathu Makkah mendapatkan 40 uqiyah emas, 100 ekor unta, demikian juga dengan keluarganya yang lain. Dan demikianlah ya, Nabi membagikan harta rampasan perang dan hanya menyisakan sedikit. Ya. Hal ini sempat membuat cemburu dan ini manusiawi. Ya. Sa'ad bin Ubadah dari kabilah Al-Khazraj dari kalangan Ansari sempat mengkonfirmasi hal ini kepada Rasul SAW. Bahkan ada di antara mereka yang sempat nyeletuk, ini nggak adil, ini nggak adil. Kata Rasulullah SAW, kalian menuduh saya tidak adil. Lalu siapa yang bisa adil kalau saya saja dituduh tidak adil? Terus siapa yang bisa adil? Kata Rasulullah SAW. Begini kata Nabi. Maka Nabi meminta kepada semua sahabat Ansar ya, sahabat Ansar, Sa'ad bin Ubadah dan kawan-kawannya untuk berkumpul di sebuah tempat ya, dan tidak ada yang lain, semuanya Ansar. Kata Rasul, umumkan kepada para sahabat Ansar, berkumpullah kalian sebuah lembah dan saya ingin bicara hanya dengan Ansar. Bahkan dikisahkan Abu Bakar Siddiq menghampiri baginda Rasul waktu itu dan ingin menemani beliau. La, kata Rasul, jangan. Anda ya Abu Bakar minal muhajirin, Anda ini muhajirin, saya hanya ingin bicara dengan Ansar. Ini Abu Bakar kita harus berhusnuzon ya. Dia bukan pengen bercampur, bukan, tapi ingin mendampingi Rasulullah sebagaimana pada peristiwa-peristiwa sebelumnya dia tidak pernah jauh dari Nabi. Maka Nabi mengatakan sekali lagi, tidak. Abu Bakar, Anda orang muhajirin, saya cuma pengen bicara dengan orang-orang Ansar. Maka setelah mereka berkumpul, maka Nabi mengatakan, ya ma'asyiral Ansar, wahai sahabat-sahabatku kalangan Ansar, sebagaimana kalian tahu bahwa kalianlah yang pertama kali menolong kami ketika kami hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalian telah mengorbankan segalanya bagi kami, kata Rasulullah. Memberikan rumah, memberikan lahan, memberikan apa yang kami butuhkan. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjuluki kalian dengan Ansar, Ansarullah, para penolong agama Allah, Ansar. Ya, jadi kalimat Ansar itu atau kata Ansar itu dari Allah, Allah yang ngasih. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dalam surah At-Taubah 100 dikatakan ya. Nah, kalian yang disebut oleh Allah dengan Ansar, ya, kalau kalian mau, kata Rasul, kalian bisa menuntut, ya, itu hak, ya. Tapi kata Rasulullah, ya, kalian boleh memilih, ya, apakah ingin mendapatkan harta rampasan yang banyak seperti ini, atau kalian memilih Rasul, saya, kata Rasul. Dan ketahuilah, ya, ini kekhawatiran kedua dari sahabat Ansar. Mereka mengira ketika Makkah sudah ditaklukkan, Nabi kemudian balik lagi ke kampung halamannya, meninggalkan Madinah. Ini salah satu hal yang mereka tanyakan kepada Nabi. Kata Rasulullah, wallahi demi Allah, sungguh di mana kalangan Ansar berada, di lembah mana kalangan Ansar berdiri, maka di situ saya akan berada. Artinya Nabi akan kembali ke Madinah Al-Munawwarah lagi, membersamai mereka. Jadi kata Nabi, saya memang memberikan harta dunia kepada mereka, tetapi untuk kalian wahai Ansar, saya. Jadi ini bahasa sederhananya, pilihannya begitu. Pengen harta dunia silakan, atau pengen kalian membersamai Rasulullah. Maka para sahabat Ansar itu menyesal luar biasa. Mereka sudah menuduh ya, menyangka sedikit su'uzan kepada Nabi, sampai mereka berpelukan menangis hatta fadat ayunuhum, mata mereka itu mengucurkan air mata dan membasahi jenggot mereka. Ya, mereka menyesal dan itu berarti ya, urusan clear, tidak ada lagi syak wasangka di antara para sahabat Nabi. Ya, dan setelah selesai, maka dari bagikan semua harta rampasan perang tersebut. Ya, ternyata ketika mereka akan meninggalkan Ji'rana ini, beberapa orang datang dari Taif tadi menyerahkan diri dan masuk Islam. Maka Nabi meminta kepada para sahabat untuk mengembalikan harta tersebut kepada orang-orang yang baru masuk Islam ini. Walaupun awalnya kaum muslimin menolak, tapi akhirnya Nabi membujuk kepada mereka dan dikembalikan lagi harta tersebut kepada kabilah yang baru masuk. Ya. Nah, di antara mereka ada Malik bin Auf, pimpinan panglima musuh tadi, dan dia pun memeluk Islam. Ya. Nah, di sini ada beberapa peristiwa ya menarik.
ketika Nabi akan bertolak dari Ji'rana ini ya, sebelum kita teruskan, misalnya ada seorang anak muda ya, dari Badui. Ini kisahnya lucu. Dari Badui, dari kampung ya, Arab kampung ya. Tergopoh-gopoh dia datang Rasulullah. Bukan Muslim. Dia nggak dipaksa oleh Rasulullah untuk masuk Islam. Ya Muhammad, katanya, Muhammad, Anda menang perang. Nabi tersenyum. Boleh dong minta 1-2 ekor kambing, katanya begitu ya. Ini orang kampung ya, jadi polos ya. Anda kan menang perang nih, coba minta dong 1-2 ekor kambing. Nah, bagi bangsa Arab waktu itu ya mungkin mereka minta 1-2 ekor kambing itu kayak kita minta telur ayam kali ya. Kalau kita kan kambing itu kan mahal ya. Nah, jadi karena bagi mereka sudah biasa. Boleh, kata Rasul. Anda lihat di lembah sana, ya, mungkin masih ada beberapa ekor kambing, coba lihat. Maka dia datang ke lembah tersebut belakangan ya. Kemudian setelah itu dia menghadap bagian Rasul. Gimana, kata Rasul? Ada kambing? Oh, ada, Rasulullah. Ambil, kata Rasul. Berapa? Ambil semua. Ambil semua. Sak lembah itu ya. Tidak disebutkan berapa ekornya, tapi oleh Rasul dikasihkan semua ke laki-laki ini. Apa yang terjadi, jemaah? Ya, dia lari kembali ke kampung halamannya, ya, ke pinggiran kota Taif tersebut, ya, dan mengundang orang-orang keluarga besarnya itu. Katanya, ayo kita datang kepada Rasul, kita datang kepada Muhammad, kita masuk Islam, kita masuk Islam. Muhammad itu katanya kalau bersedekah, ya, dia tidak takut miskin. Ini kalimatnya. Jadi Muhammad itu kalau sedekah tidak takut miskin. Jadi ada orang-orang seperti ini jemaah kaumullah dalam kajian-kajian ilmu dakwah ya. Ada orang yang akan ngikut apa kata Anda, dan ini ungkapan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Orang akan ngikut apa kata Anda setelah kebutuhan pokok mereka terpenuhi, setelah mereka dikenyangkan, setelah mereka diberikan kenyamanan. Dia ngikut seperti ya, Arab Badui dan keluarganya. Ya, jadi kata Umar bin Abdul Aziz lagi belakangan, seorang tabi'in, khalifah terkenal, kalian akan menemukan sekelompok orang yang akan mengikuti apa kata Anda setelah diberikan uang, setelah diberikan harta. Ini ya. Kemudian kisah yang lainnya nanti kita ketemu dengan Sofwan bin Umayyah. Jadi Sofwan bin Umayyah ini anaknya Umayyah bin Khalaf, tokoh Quraisy. Dia nggak mau masuk Islam. Ya. Jadi kata dia, Anda menang, saya menyerah, tapi untuk masuk ke agama Anda, kentar dulu. Kata Sofwan bin Umayyah. Nabi biarkan, silakan ya. Bahkan ketika perang Taif ini dia ikut, ya, bukan karena dia Muslim, tapi karena dia meminjamkan 40 baju besi kepada baginda Rasul. Jadi dia ngawal pinjamannya itu kira-kira ya. Nah setelah menang, ya Allah, dia minta kambing, ya minta jatah lah begitu kira-kira ya. Ini jatah preman ke Rasulullah ya. Boleh dong katanya, saya kasih ini jatah. Silakan, kata Rasul. Anda ambil di situ ada dekat oase, dekat mata air ya. Di situ ada beberapa hewan, ya, kambing, mungkin unta juga. Anda ke sana. Begitu dilihat, banyak laporan ke Rasulullah. Ada, kata Nabi, ada. Berapa ekor? Sekian. Ambil, kata Rasulullah. Berapa ekor, Rasulullah? Semua. Begitu sebutkan kata semua, dia ambil dan dia pun masuk Islam. Padahal dia orang kaya. Jadi Sofwan bin Umayyah ini orang kaya gitu kan. Jadi begitu dikasih harta oleh Rasulullah SAW ya, unta, kambing, seterusnya, dia baru masuk Islam. Sekitar mungkin sudah 4 bulanan berlalu dari peristiwa Fathu Makkah. Ya. Nah jadi ini kondisi kaum muslimin pada waktu itu. Nah setelah urusan beres semua ya, maka Nabi mengajak para sahabat untuk umroh. Nah inilah umroh ketiga Rasulullah. Umroh pertama umroh Hudaybiyah, umroh kedua umroh qadha setahun setelah Hudaybiyah, dan umroh ketiga adalah umroh ini, umroh Fathu Makkah. Dari Ji'rana ini ya, beliau melepaskan pakaiannya dan menggantinya pakaian ihram. Maka tempat itu hari ini jemaah, tempat ini disebut atau menjadi salah satu tempat miqat. Dulu di tempat ini ada sumur, mata air, namanya mata air atau Bi'ru Ji'rana, ya, sumur Ji'rana. Saya pernah mendapatkan kisahnya ya tentang sumur Ji'rana ini di masa Rasulullah SAW. Pernah ketika Nabi stay di sini ya,
bersama dengan pasukan perangnya, pasang tenda dan nyaman karena memang ada mata air yang mereka bisa gunakan untuk bersuci, mandi dan mencukupi kebutuhan mereka. Nah, di antara sisa-sisa pasukan perang musuh tadi masih ada yang mendendam kepada kaum muslimin dan Rasulullah. Maka dia membubuhkan racun ke sumur Ji'rana tersebut, berharap ketika Nabi dan kaum muslim mengambil, mereka akan tewas. Ya. Namun ternyata oleh baginda Rasul sumur ini didoakan. Ya. Dan justru boro-boro mencelakakan, tapi justru ngobatin. Jadi sampai kemudian belakangan sumur ini berkhasiat. Ya. Mereka yang ada penyakit tertentu diminum sehat dengan izin Allah tentu saja. Wallahu alam ya, saya sempat mendengar dulu nenek moyang kita ya. Tapi kita juga harus cek lagi nih kisahnya. Tapi ini santar di beberapa buku dijelaskan, ya, terutama kisah tentang haji zaman dulu ya. Nenek moyang kita dulu kalau pulang, ya, ada di antara mereka yang bahkan membawa 2 jenis air. Pertama air Zam-Zam, yang kedua sumur Ji'rana ini. Ya. Nah, entah dengan alasan takut dikeramatkan atau takut disalahgunakan, sehingga sumur ini akhirnya ditutup. Saya beberapa kali ke tempat ini umroh saya yang kesekian ya, dan tidak menemukan. Saya sempat sambil nunggu jamaah yang sedang menggantikan pakaian ihramnya, menunggu mereka sedang sholat sunnah di masjid Ji'rana ini ya. Saya suka keluyuran ya, nyari pedagang atau orang-orang yang sudah lama tinggal tempat tersebut. Saya bilang, ada sumurnya mana? Sumur Ji'rana mana? Mereka tidak tahu lagi. Jadi sudah ditutup, khawatir disalahgunakan oleh jamaah. Maka pemerintahan Saudi atau mungkin pemerintahan sebelumnya mengkelos sumur ini dan didirikan masjid. Hari ini di situ ada masjid namanya Masjid Ji'rana, menjadi salah satu alternatif kalau kita pengen umroh dan sudah berada di Mekah, ya, maka datanglah ke tempat ini, kita bisa miqat. Jadi ada 3-4 tempat miqat dari Mekah itu ya. Pertama Ji'rana, yang kedua adalah Tan'im, yang ketiga Hudaybiyah, dan ada satu lagi bisa juga dari Qarnul Manazil. Ini lebih jauh lagi. Nah, mengapa orang biasanya walaupun sekitar 27 kilo dari kota Mekah, agak jauh, tapi banyak yang ngambil miqat di sini ya, karena posisinya sudah dekat dengan Arafah. Yang biasanya kalau kita umroh itu dalam kondisi non pandemi ya, di luar pandemi, ada jadwal kunjungan ke kawasan Arafah, Musdalifah dan Mina. Nah, sekalian ya, umroh yang kedua biasanya itu dibawa ke Ji'rana ini. Ya, sebab kalau ke Tan'im emang dekat dengan Makkah tapi berjauh dari Arafah. Nah, biasanya kita diajak ke Ji'rana ini ya, menjadi tempat miqat hak untuk umroh. Ya, miqat itu artinya start niat mengganti pakaian kita dengan pakaian ihram dan berniat dari sini, membaca talbiyah dari Ji'rana ini ya. Ini biasanya dilaksanakan untuk umroh yang kesekian ya. Kalau yang pertama biasanya ya dari Madinah. Kalau yang dari Madinah kita miqatnya di Abyar Ali atau Bir Ali. Nah ini yang tadi disebutkan ya, beberapa hikmah yang mungkin bisa kita ambil ya. Pertama, jazakumullah, pelajaran kepada kita dan kaum muslim, pelajaran yang bisa dipetik ya dari peristiwa ini, bahwa rasa takabur ya atau sombong lah kalau sebetulnya ya, yang dialami oleh kaum muslimin pada waktu itu, mereka merasa jumlahnya banyak. Ini membuat kaum muslimin hampir kalah ya. Terjepit di lembah Hunain, dihujani dengan batu-batu dan anak panah serta senjata ya. Kalaulah tidak dengan pertolongan Allah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maka mereka akan celaka. Maka Allah berfirman, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin. Sungguh Allah telah menolong kalian fi mawatina katsirah, di tempat yang banyak pada peristiwa beragam, wa yauma Hunain, dan termasuk di antaranya pada perang Hunain. Id a'jabatkum kathratukum, ketika jumlah kalian yang banyak itu a'jabatkum ya, telah membuat kalian takjub, bangga ya, berlebihan, ta'ajjub, ujub ya. Jadi dalam bahasa Arab ada disebut dengan at-takabbur dan ada disebut dengan ujub. Ya, ujub itu artinya
Kalau takabur itu merasa dirinya benar dan meremehkan orang lain, itu namanya takabur, sombong ya. Adapun ujub itu percaya diri yang berlebihan. Jadi dia sebenarnya agak sedikit di bawah takabur. Ya, takabur itu merasa benar dan meremehkan orang lain. Tapi kalau ujub itu jabatkum kasratukum, bangga dengan dirinya sendiri. Ya, merasa dia paling pintar, merasa dia paling senior, merasa dia paling segalanya. Ya, nah ini disebut dengan ujub. Dan dua-duanya nggak boleh. Baik ujub apalagi takabur, ini adalah min akhlaqal mazmumah, ya, termasuk akhlak yang tercela, ujub, ya. Falam tughni ankum syai'a, padahal jumlah kalian yang banyak itu kata Allah lam tughni ankum syai'a, itu tidak mendatangkan apa-apa, ya. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan bahwa kaum muslimin ini seperti al-ghussa, seperti buih itu kan banyak al-ghussa, ya. Tapi buih nggak ada apa-apanya, dia bisa dipermainkan oleh ombak, terombang-ambing kemanapun, dan bahkan dihempaskan ke pantai dan kemudian menjadi kemudian tidak ada apa-apa, hilang sama sekali, ya. Nah, jadi id ajabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahabat. Jadi ketika musuh itu datang, ya, kemudian bumi itu terasa daqat, sempit, dikepung, ya, oleh musuh, ya, summa walaitum mudbirin. Kemudian kalian, ya, pergi kabur. Nah, ini kisahnya. Lalu bagaimana Allah menyelamatkan mereka? Tsumma anzala 'alaikumus sakinah. Lalu Allah menurunkan kepada mereka as-sakinah. Ya. Kata ini yang sering kita dengar, ya, ketika membahas tentang hikmah pernikahan. Ya. Litaskunu ilaiha. Ya, litaskunu ilaiha. Agar kalian bisa tenang, sakinah. Jadi kalimat sakinah itu artinya sakana itu secara asal bahasa artinya tinggal, menetap, ya. Aina taskun, di mana engkau menetap. Sakinah itu artinya menetap, mantap, tenang. Summa anzala 'alaikumus sakinah. Lalu Allah menurunkan kepada kaum muslimin tadi itu as-sakinah, ketenangan. Ala rasulihi, kepada rasul, ya, wa 'alal mu'minin, dan kepada kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Ini pertolongan Allah yang pertama. Apa itu? Ditenangkan, diberikan ketenangan. Yang kedua adalah wa anzala junudan, dan Allah mengirimkan kepada mereka, menurunkan kepada mereka junudan, tentara-tentara, para malaikat. Lam tarauha, yang tidak kalian lihat. Ya. Nah, ini pertolongan Allah yang kedua, menurunkan ketenangan, lalu dikirim tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala berupa para malaikat yang tidak dilihat oleh mereka sendiri, bahkan apalagi oleh musuh, ya. Nah, yang ketiga adalah wa'adzabal ladzina kafaru, dan memberikan azab, siksaan, tekanan alladzina kafaru, kepada orang-orang kafir. Nah, ini pertolongan Allah, ya. Wa dzalika jazaa'ul kafirin. Nah, itulah balasan, ya, bagi orang-orang yang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan ketenangan kepada kaum muslimin, dan akhirnya mereka bisa memenangkan peperangan. Kemudian hikmah yang kedua, jazakumullah, Nabi berhasil menyusupkan intel ke tengah musuh, ya, sementara Malik dan kawan-kawan gagal. Nah, ini salah satu abqariyat Rasul, kecerdasan Nabi dalam memanage sebuah peperangan, dan selalu begitu. Dalam perang Badar, Nabi menyusupkan mata-matanya. Dalam perang Uhud, ya, ada utusan dari Abbas bin Abdul Muttalib yang juga mata-mata. Dalam perang Khandaq, kita mengenal Hudzaifah ibnul Yaman, juga mata-matanya. Dan dalam perang-perang yang lain, ya. Jadi ada intelnya, ya. Nah, kalau hari ini kita sebaliknya, justru kita yang dimata-matai, ya. Padahal kaidah dalam persaingan itu, ya, mengenal kondisi lawan itu bagian dari fondasi kemenangan. Bolehnya meminjam atau meminta bantuan kepada non-muslim kalau tidak khawatir membahayakan. Dalam konteks ini Nabi, ya, meminjam baju besi kepada non-muslim, Sofwan bin Umayyah tadi itu. Tapi ketika Nabi meminjam, ya, ini dijamin tidak akan membahayakan. Tapi kalau ada ikatan tertentu yang kemudian menyebabkan kesulitan kita di belakang hari, ya nggak bisa, ya. Misalnya, jadi
dulu di masa ada seorang ulama namanya Imam Hasan Al-Basri, ya. Imam Hasan Al-Basri ini lahir sekitar tahun 21 Hijriah. Dia tidak sempat ketemu Rasulullah, dia hanya sempat ketemu dengan para sahabat Nabi, ya. Maka disebut dengan tabi'in. Imam Hasan Al-Basri ini dia pernah dipenjara oleh penguasa Damaskus kalau tidak salah pada waktu itu. Mengapa? Karena dia memfatwakan haram, ya, bekerja sama dengan pasukan salib, ya, pada waktu itu di era pemerintahan Bani Abbasiyah, ya, di era pemerintahan Bani Abbasiyah, ya. Bahkan sampai di penjara dia mengharamkan, ya, memberikan fatwa tidak boleh bekerja sama dengan orang-orang kafir. Karena apa? Karena akan merugikan. Tapi kalau konteksnya ini tidak. Nah, jadi bahkan Nabi juga pernah menyewa seorang non-muslim, ya, Abdullah bin Uraiqid Al-Laythi sebagai penunjuk jalan. Dia sewa, pekerja profesional. Makanya mungkin ada yang ada perusahaan gitu kan, lalu kemudian untuk kepentingan tertentu dan tidak ada yang ahli untuk melaksanakannya kecuali orang ini, sementara dia non-muslim boleh, ya, kalau kita merasa aman. Walaupun pada kisah yang lain Umar bin Khattab pernah memerintahkan kepada Abu Musa al-Asy'ari, ya, untuk memecat sekretarisnya yang beragama Nasrani. Ini juga pernah. Jadi kesimpulannya apa? Kalau ada pertanyaan, bolehkah kita, ya, meminta bantuan, ya, kepada non-muslim dalam konteks dunia kerja ataupun sejenisnya, maka tergantung kondisi. Jadi tidak bisa dijelaskan, ya. Pertimbangannya kalau dirasa aman, ya, misalnya dia sebagai staf yang tidak tahu banyak tentang perusahaan, tapi kalau di bagian keuangan yang ngerti perusahaan kita, wah ini mungkin harus dipertimbangkan untuk menggunakan yang lain, ya. Sikap Nabi terhadap harta, ya, walaupun beliau panglima perang dan beliau yang berkuasa, tapi apa yang kemudian terjadi? Beliau menghabiskan harta itu dan dibagikan kepada para sahabat, ya. Dan ini cerminan seorang pemimpin yang luar biasa, seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Kalau saya mendapatkan kemenangan, harta berlimpah, maka, ya, orang yang terakhir kali mencicipi kenikmatan itu adalah saya. Ya, jadi kalau rakyatku kekenyangan, kata Umar, maka saya orang yang terakhir kali merasakannya. Dan hal ini terbukti ketika suatu saat datang utusan dari Azerbaijan, ya, membawa makanan khas kepada Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, apakah makanan khas yang enak ini menjadi makan keseharian rakyat Azerbaijan? Kata utusan ini, enggak, ini khusus bagi engkau ya Umar. Ini makanan mahal, tidak mungkin dimakan oleh sembarangan orang. Nah, kalau begitu bungkus ulang, bawa, kembalikan ke rakyat. Wallahi demi Allah, kata Umar, saya tidak akan makan makanan yang bagus ini sampai rakyat Azerbaijan terbiasa menikmati makanan. Nah, jadi jangan sebaliknya gitu kan. Ketika dilanda kelaparan, ya, oh dia paling belakangan. Tapi kalau mendapatkan kekenyangan, ya paling duluan. Ini namanya pemimpin yang tidak benar, ya. Nah, Nabi demikian sikapnya terhadap harta. Terakhir, belajar kelegowohan dari sahabat Ansar. Nah, saya pernah ceritakan tadi bagaimana mereka menerima pembagian dari Nabi tersebut, ya, dan menyerahkan semuanya kepada baginda Rasul, memilih untuk membersamai baginda Rasul, ya. Slide terakhir sebagai tambahan penyempurna, ya, hikmah di balik perang Taif, ya, keberanian Nabi dalam berperang. Selesai menaklukkan Hunain, Nabi tidak berhenti, tuntas. Fa iza faraghta fansab, ya. Jadi kalau sudah selesai suatu urusan, maka lanjutkan ke urusan berikutnya sampai tuntas. Larangan membunuh anak-anak dan wanita dalam perang, Nabi tidak membunuh anak-anak dan wanita dalam peperangan, haram hukumnya, nggak boleh. Ya, ketika perang melawan Bani Quraidah, ya, dikisahkan ada seorang anak kecil di mana para sahabat berbeda pendapat apakah dia sudah dewasa atau belum. Kalau dewasa bisa jadi dieksekusi, dihukum karena di bagian tentara perang. Tapi kalau masih anak-anak nggak boleh. Itu sampai detailnya, ya, mereka memeriksa bulu rambut, bahkan rambut kemaluan anak ini. Artinya kalau sudah tumbuh berarti sudah dewasa dan bisa dimasukkan ke kategori tentara perang. Tapi kalau belum, maka dia dianggap anak-anak. Dan ternyata ketika diperiksa belum, oh ini anak-anak, jangan dibunuh. Sampai segitunya gitu, ya. Nah, kemudian kebijaksanaan Nabi terhadap para mu'allaf, ya, bagaimana Nabi memperlakukan mereka dengan perlakuan yang sangat baik.
Keutamaan kaum Ansor tadi sudah. Nabi yang diuji dengan dua hal. Ujian saat susah ketika terjadi kekalahan dalam perang Hunain pada awal ya, dan ujian kesenangan ketika mereka mendapatkan harta yang banyak. Dan dua-duanya bisa dilewati oleh Rasulullah dan kaum muslimin ya. Kemenangan di Taif harus menunggu lama ya. Jadi tidak langsung hari itu juga, bahkan setahun kemudian baru Taif itu full berada di bawah kaum muslimin. Ketika Nabi melaksanakan haji wada tahun ke-11 Hijri, tahun ke-10 Hijriah, Taif sudah full berada dalam kekuasaan kaum muslimin ya. Perang Taif adalah puncak kemenangan umat Islam, di mana mereka yang dulu pernah mengusir Nabi ya, ketika Nabi hijrah ke tempat ini satu demi satu masuk Islam, datang ke Madinah. Makanya tidak lama setelah peristiwa ini turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath, dalam surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Ya, ketika datang pertolongan Allah dan terbebasnya Makkah, wa ra'aitan nas, dan engkau melihat ya Muhammad an-nas ya, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka masuk ke agama Allah ini dengan afwaja, dengan berbondong-bondong. Jadi bukan per orang, tapi bergelombang. Ya, di antara yang bergelombang datang itu adalah Ahlu Taif, penduduk Taif. Dan nanti kita akan lihat puncaknya kapan? Ketika di masa pemerintahan Umar, ya, di antara para pemuda, para pejuang, mujahid muda, ya, yang ikut berperang melawan pasukan kaum muslimin, melawan pasukan Persia waktu itu adalah anak-anak muda Taif yang dulu melempari Nabi dengan batu. Hari itu mereka berada di bawah ya, titah Islam dan sangat memberikan peran yang besar kepada kaum muslim. Nah, karenanya dalam poin yang terakhir ini ya, kita tidak bisa atau tidak boleh patah semangat bahkan terhadap orang-orang yang memusuhi kita sekalipun. Mungkin bapaknya nggak bisa diajak kerjasama dan seterusnya, tapi kita berharap pada anak-anaknya. Dalam konteks memakmurkan masjid ini sebagai penutup ya juga demikian. Ya, jadi mungkin bapaknya belum rajin ke masjid, tapi kita bisa mulai dari anaknya. Ya, kalau anaknya sudah rajin kan lama kelamaan bapaknya juga ikut gitu ya, insya Allah. Baik, ini Ghazwah Hunain teman-teman sekalian menutup kajian pada malam hari ini.